Shalom, puji Tuhan, saya bersyukur hari ini bisa melanjutkan ya acara kesaksian hidup saya yang ke-29 di channel Bukit Sion. Semua ini karena kasih setia Tuhan Yesus dan anugerah Tuhan Yesus yang melimpah dalam hidup kita semua yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur ya, penyertaannya sempurna dalam hidup kita, amin. Sebelum saya memulai acara ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, hamba-Mu serahkan acara ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Biarlah Kau pakai hamba-Mu ini sebagai alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pada kami semua yang Kau kasih dimanapun berada. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Di kesempatan yang indah ini ya, saya akan menyampaikan pesan Tuhan melalui kitab Ulangan. Saya akan bacakan lebih detail ya tentang kitab Ulangan ini melalui kitab Rainbow ya yang saya miliki. Penulis yaitu Musa. Burung, namun kemungkinan Yosua yang mencatat kematian Musa pada pasal 34. Waktu penulisan antara 1410 dan 1395 sebelum Masehi. Rentang waktu 1 sampai 2 bulan. Judul kitab Ulangan diterjemahkan dari bahasa Inggris Deuteronomy. Penamaan ini diambil dari kata Deuteronomion yang dalam bahasa Yunani yang berarti tanda petik pemberian hukum yang kedua. Latar belakang Pentateuch disimpulkan dengan Kitab Musa kelima dan terakhir ini. Maaf ya, saya ulang ya. Judul kitab Ulangan diterjemahkan dari bahasa Inggris Deuteronomy. Penamaan ini diambil dari kata Deuteronomion yang dalam bahasa Yunani yang berarti tanda petik pemberian hukum yang kedua. Latar belakang Pentateuch disimpulkan dengan Kitab Musa kelima dan terakhir ini. Kitab Ulangan dimulai pada akhir 40 tahun masa pengembaraan Israel di padang gurun, ketika generasi yang baru sedang bersiap-siap untuk memasuki tanah perjanjian Kanaan. Tempat penulisan di dataran dekat sungai Yordan di Moab, batas timur Yeriko. Ditujukan kepada generasi baru Israel. Isi: beberapa tahun telah berlalu sejak hukum diberikan kepada orang-orang tua bangsa Israel di Gunung Sinai. Namun generasi tersebut akhirnya meninggal di padang gurun, kecuali Kaleb dan Yosua, dan generasi baru ini perlu belajar cara mengembangkan sebuah hubungan yang benar dengan Allah. Demikian 3 ucapan perpisahan kepada Israel diberikan oleh Musa tua tepat sebelum kematiannya, dan penunjukan Yosua sebagai pengganti Musa pun dilakukan. Kejadian-kejadian sebelumnya ini mengingatkan mereka untuk hidup dalam iman dan ketaatan di masa mendatang. Peraturan moral dan hukum dikembangkan dan 10 perintah Allah diulang kembali. Saya ulang ya. Peraturan moral dan hukum dikembangkan dan 10 perintah Allah diulang kembali. Jadi penekanannya ini di pengulangan 10 perintah Allah. Kata kunci, tanda petik ingat, lalu tanda petik lagi perjanjian, tanda petik lagi ketaatan. Musa memberi dorongan terus-menerus kepada bangsa Israel untuk tanda petik mengingat, tanda petik lagi perjanjian, tanda petik lagi awal mereka dengan Allah nenek moyang mereka. Jadi perjanjian awal ya dengan nenek moyang mereka yang telah membebaskan mereka dari perhambaan Mesir dan menabahkan mereka melewati padang gurun. Satu-satunya balasan yang layak dari orang-orang yang begitu tidak layak adalah tanda petik ketaatan kepada Allah
dengan tanpa syarat. Saya ulang ya. Satu-satunya balasan yang layak dari orang-orang yang begitu tidak layak adalah, tanda petik, ketaatan kepada Allah dengan tanpa syarat. Tema: hanya ada satu Allah yang sesungguhnya. Ketaatan membawa berkat, ketidaktaatan membawa hukuman. Kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah dibuktikan dengan kehidupan yang kudus dan mengasihi sesama. Saya ulang ya. Kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah dibuktikan dengan kehidupan yang kudus dan mengasihi sesama. Kuasa dan kesetiaan Allah dapat diandalkan di saat kita membutuhkannya. Kita harus mengajar anak-anak kita takut akan Allah dan memegang perintah-perintahnya. Pasal 6. Demikian ya penjelasan tentang kitab Ulangan ini. Tema kedua yaitu pergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Saya ulang ya, tema yang kedua, pergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Ini kita ambil ya dari kitab Efesus 5 ayat 16. Mari kita baca bersama ya. Efesus 5 ayat 16. Sudah ketemu ya? Saya bacakan ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Ini sudah sering kita dengar ya ayat ini. Ya memang kita harus mempergunakan waktu ini ya dengan hikmat Tuhan, sehingga kita tidak menyia-nyiakan ya waktu yang sudah diberikan Tuhan tersebut, tapi kita mempergunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan tersebut sebagai anugerah ya, dengan hikmat Tuhan. Jadi menggunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan dengan hikmat Tuhan, sehingga waktu itu tidak terbuang dengan sia-sia. Ya, di dalam Alkitab ada dua kata untuk menunjukkan waktu, yaitu kronos dan kairos. Kronos adalah waktu yang berjalan dari hari ke hari. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kan kita biasanya itu menggunakan jam ya. Ya, itulah waktu manusia yang menggunakan jam ya. Jadi mulai dari detik, menit, jam. Kalau hari itu ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun. Ya, itulah yang dimaksud kronos, yaitu waktu manusia. Yang selanjutnya yaitu kairos, yaitu waktu Tuhan. Lebih jelasnya ya, kairos adalah momen atau kesempatan yang harus diisi dengan baik. Ya, maksudnya itu momen atau kesempatan dari Tuhan yang harus diisi dengan baik, yang harus direspon dengan baik. Ya, kairos ini datangnya seperti sebuah anugerah yang harus kita responi ya, dengan cara harus kita maknai ya, harus kita kerjakan ya saat itu juga. Kalau tidak, kesempatan atau momen dari Tuhan tersebut akan berlalu dan kita tidak bisa mengulangnya kembali. Ya, jadi itu harus direspon saat itu juga. Kalau kairos itu datang dalam hidup kita yang merupakan sebuah anugerah bagi kita. Kita bersyukur ya kalau kita menerima kairos ini, dan kita harus meresponinya dengan baik. Dan kita harus memaknainya ya, mengerjakan kairos tersebut saat itu juga. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda ya, itu akan berlalu. Kairos itu akan berlalu dan tidak dapat kita tangkap lagi. Salah mempergunakan waktu ya, sering membuat kita gelisah ya, menyesal kemudian hari ya, merasa hidup itu boring ya, sia-sia, membosankan dan sebagainya.
Jadi kita harus mempergunakan waktu itu dengan hikmat Tuhan supaya kita tidak gelisah ya, tidak menyesal di kemudian hari ya, tidak merasa hidup itu boring, membosankan ya, terasa berulang-ulang dan sia-sia ya, dan sebagainya. Jadi kita harus menggunakan waktu yang diberikan Tuhan itu dengan hikmatnya. Kairos itu berkaitan dengan beberapa hal. Ada 4 hal ya. Kita belajar ya tentang Kairos ini lebih dalam. Yang pertama yaitu Kairos itu berkaitan dengan kedaulatan Tuhan. Maksudnya pada momen atau kesempatan dari Tuhan ya, yang datangnya itu biasanya itu tiba-tiba ya. Kita harus melakukan apa ya, kita harus isi dengan apa ya. Jadi kita harus siap ya jika Kairos itu datang tiba-tiba dalam hidup kita. Ya, kita harus siap dengan mengisinya dengan baik ya, sesuai dengan firman Tuhan ya. Kita harus tahu harus melakukan apa saat Kairos itu datang ya. Dan yang kedua, hal yang kedua yaitu Kairos itu ya, itu merupakan kejutan ya, yang datangnya biasanya itu tiba-tiba ya. Yang pertama tadi saya ulang ya, yang pertama tadi itu Kairos itu berkaitan dengan kedaulatan Tuhan. Jadi Kairos itu Tuhan berdaulat penuh ya atas Kairos tersebut, dan kita harus tahu ya apa yang harus kita lakukan saat Kairos itu datang. Jadi datangnya itu bisa melalui berbagai macam media ya, bisa melalui suara, bisa melalui cerita, bisa melalui cara-cara yang Tuhan inginkan ya, yang tidak kita duga, seperti kita kemana ke suatu tempat terus tiba-tiba kita kayak tersadar gitu, atau ada seperti ada muncul hikmat seperti apa gitu, itu Kairos ya. Jadi Tuhan itu bisa memakai berbagai macam cara ya untuk mendatangkan ya Kairos itu dalam hidup kita. Yang kedua yaitu dalam hidup ini ya ada banyak kejutan-kejutan. Itu juga Kairos dari Tuhan ya. Contoh yaitu Daud. Daud itu tidak pantas ya di mata manusia menjadi seorang raja karena banyak kekurangannya. Salah satunya yaitu dia itu kurang pengalaman ya, fisiknya juga kurang gagah, kurang tinggi ya, dan lain-lain. Tapi itu dipakai oleh Tuhan ya. Jadi Tuhan tidak memandang secara fisik. Kalau manusia akan memandang secara fisik pantas tidaknya jadi seorang raja. Tapi kalau Tuhan itu melihat hati ya, tidak melihat fisik. Contohnya Daud ini. Jadi Daud itu malah dipilih oleh Tuhan dan dipromosikan oleh Tuhan menjadi raja yang diingat sepanjang sejarah oleh bangsa Israel. Luar biasa ya. Dan Daud mengisi ya Kairos tersebut, panggilan Tuhan tersebut ya, dengan respon yang benar, dengan respon yang baik, dengan respon yang penuh hikmat ya, di mana Daud menyambutnya. Daud berlatih keras ya, Daud bertumbuh ya, dan Daud mempersiapkan diri sedemikian rupa ya untuk menjadi raja bangsa Israel. Ya, jadi kalau Kairos itu datang dalam hidup kita, yang datangnya itu tiba-tiba, kita harus siap. Kita harus
siap ya. Kalau kita tidak siap, kita bisa lupa diri ya, kita bisa teledor, kita bisa arogan ya, kita bisa tanpa sengaja kita bisa berdosa pada Tuhan. Jadi hati-hati ya kalau kairos tersebut datang dalam hidup kita harus siap ya, tidak boleh sampai lupa diri ya, tidak boleh teledor, tidak boleh arogan ya. Karena biasanya itu kairos itu biasanya itu ada pemulihan dalam setiap aspek hidup kita ya. Yang dulunya bisnisnya itu biasa-biasa saja, ini bicara tentang tentang ekonomi ya, atau berkat dalam ekonomi ya. Itu biasanya kairos itu bisa kita dipromosikan ya, kita bisnis kita itu meningkat drastis, meningkat pesat ya. Yang sebagai pegawai di suatu perusahaan dipromosikan ya, jabatannya meningkat terus sehingga menduduki posisi yang tinggi ya di perusahaan tersebut. Kita kadang itu lupa diri, kita kadang itu arogan ya. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus tetap rendah hati, tidak boleh sombong ya. Yang ketiga yaitu soal rencana Tuhan. Jadi kairos itu berbicara tentang rencana Tuhan dalam hidup kita ya. Jadi hidup kita ini suatu saat ya pasti harus dipertimbangkan di hadapan Tuhan. Jadi kita harus siap ya untuk mempertimbangkan untuk mempertanggungjawabkan ya hidup kita di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu ya kapan kita dipanggil Tuhan, kapan kita pulang ke rumah Bapa ya. Di mana saat kita dipanggil Tuhan atau pulang ke rumah Bapa, kita harus siap ya dengan jawaban jika ditanya oleh Tuhan ya, seputar pertanggungjawaban ya, pertanggungjawaban kita selama kita hidup di dunia ini. Kita harus siap menjawab pertanyaan Tuhan Yesus ya, sebagai hakim yang agung. Sudahkah kita siap ya menjawab, memberikan jawaban saat ditanya Tuhan, untuk mempertanggungjawabkan hidup kita selama kita hidup di dunia ini? Sudahkah kita siap? Kita harus siap ya. Mulai hari ini kita harus belajar mempergunakan ya kesempatan yang ada, waktu yang diberikan Tuhan ya. Kita isi hidup kita ya menjadi alatnya bagi orang-orang yang masih jauh dari Tuhan ya. Kita harus memberi motivasi, menguatkan iman mereka supaya hidup ya melekat pada Tuhan. Kita harus menjadi teladan, contoh ya, sehingga mereka boleh menerima Tuhan ya, jadi juru selamat dalam hidupnya ya, dan percaya bahwa Tuhan itu jalan kebenaran dan hidup, dan sehingga mereka boleh diselamatkan ya melalui hidup kita. Hidup kita sehari-hari itu harus mencerminkan ya, mencerminkan karakter Tuhan. Orang itu boleh melihat di dalam diri kita ada Tuhan Yesus ya. Jadi di setiap kesempatan ya kita harus mengambil sesuatu ya, dalam memikirkan sesuatu ya, mengerjakan sesuatu itu harus bisa dipertanggungjawabkan pada Tuhan. Kita harus memperhatikan ya sikap kita, kata-kata kita ya, pada siapapun juga, dimanapun juga kita berada ya. Kita harus menjaga sikap dan kata-kata kita. Yang keempat, kairos itu berkaitan dengan apa yang ingin kita buat dan apa yang ingin kita tuai. Saya ulang ya. Yang keempat, ini yang terakhir ya. Kairos itu berkaitan dengan apa yang ingin kita buat dan apa yang ingin kita tuai. Ini ada di Galatia 6 ayat 7. Mari kita buka bersama-sama ya, Galatia 6 ayat 7. Saya bacakan ya.
jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Ayat ini juga tidak asing ya di telinga kita. Jadi saya ulang ya, karena ini pesan Tuhan yang penting ya, di Galatia 6 ayat 7 ini. Demikian firman Tuhan ya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jelas ya di sini. Jadi jangan main-main ya dengan perbuatan kita, dengan kata-kata kita, sikap kita, apa yang kita pikirkan, ya apa yang kita perbuat, itu semua harus dipertanggungjawabkan pada Tuhan. Ya, maka kairos itu berkaitan dengan kita itu harus sudah tahu pasti apa yang ingin kita tuai. Jika hidup kita saat ini ya masih belum sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh melekat pada Tuhan, kita harus bertobat, kita harus berubah, kita harus hidup sungguh-sungguh ya dalam iman percaya kita pada Tuhan. Tidak boleh main-main lagi ya, karena kita tidak tahu kapan kita harus mempertanggungjawabkan ya segala yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Karena hanya Tuhan yang tahu ya waktu kita untuk dipanggil ke rumah Bapa. Kita harus siap setiap waktu, sewaktu-waktu kalau kita dipanggil pulang ke rumah Bapa. Ya, jadi kita harus sudah siap. Jadi jangan sampai ya kalau kita malam ini, misalnya malam ini dipanggil Tuhan, kita tidak siap ya. Jadi kita harus tahu ya bahwa kita itu senantiasa ya di setiap kesempatan tuh harus membuat perencanaan yang selaras dengan rencana Tuhan, membuat tahapan-tahapan dalam hidup kita ya dengan Tuhan, dan dengan tujuan kita ingin menuai sesuatu yang kita tetapkan bersama-sama dengan Tuhan. Saya ulang ya. Jadi kalau kita hidup saat ini, kita harus memikirkan dan membuat perencanaan atau tahapan-tahapan yang selaras dengan rencana Tuhan. Dengan tujuan kita ingin menuai seperti yang kita tetapkan bersama-sama dengan Tuhan. Hidup ini merupakan momen atau kesempatan dari Tuhan. Hidup ini adalah kairos dari Tuhan yang dianugerahkan bagi kita agar berguna untuk Tuhan, berguna untuk keluarga, berguna untuk sesama, dan berguna untuk gerejanya. Saya ulang ya, hidup ini merupakan momen dan kesempatan dari Tuhan. Hidup ini adalah kairos dari Tuhan yang dianugerahkan bagi kita agar berguna untuk Tuhan, berguna untuk keluarga, berguna untuk sesama, dan berguna untuk gerejanya. Menolak untuk menjadi berguna dalam keempat hal tersebut di atas ya, yang sudah saya sebutkan tadi, merupakan pilihan kita sendiri karena kita diberi free will atau kehendak bebas. Jika kita dipanggil Tuhan malam ini, apa yang akan kita jawab kepada Tuhan sebagai hakim yang agung? Tapi barang siapa ya yang merespon ya kairos dari Tuhan tersebut ya, dia akan mengalami banyak keajaiban Tuhan dalam hidupnya. Amin. Kalau kita ya meresponi kairos dari Tuhan, ya kita akan mengalami keajaiban dari Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Jadi kita tahu ya
bahwa dalam setiap kesempatan kita harus menggunakan ya waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan ini, momen kesempatan khusus ya dari Tuhan. Kairos itu kan momen atau kesempatan khusus ya yang diberikan pada kita, itu harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita biarkan ya Kairos itu berlalu begitu saja dan sia-sia. Ya, jadi dalam setiap kesempatan dimanapun juga kita berada ya, kapanpun juga kita berada, misal kita bertemu dengan sahabat lama kita ya, tidak sengaja ketemu di mana yang sudah lama tidak ketemu, gunakan kesempatan itu ya untuk menguatkan imannya ya, untuk memotivasi hidupnya agar tidak kehilangan iman ya, dan melekat dalam Tuhan Yesus. Jadi gunakan Kairos, isi waktu ya di hidup kita ini dengan baik dan dengan hikmatnya, karena semua harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan sebagai Hakim yang agung. Kita pasti bisa ya, kita pasti bisa mempergunakan Kairos yang diberikan Tuhan itu dengan hikmat. Amin. Kita minta ya tuntunan dari Roh Kudus, minta kekuatan dari Roh Kudus agar kita bisa meresponi ya Kairos yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita buka ya di Mazmur 25 ayat 14. Ini berhubungan dengan mempergunakan waktu ya, sesuai dengan kehendak Tuhan ya, melalui Kairos yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mazmur 25 ayat 14. Saya bacakan ya, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Ya, jadi saya ulang ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kalau kita ya bergaul karib dengan Tuhan, dengan meresponi ya momen atau kesempatan dari Tuhan atau Kairos tersebut ya, kita itu akan mempunyai keselarasan ya dengan rencananya dalam semua apa yang kita pikirkan, apa yang kita buat ya, itu semua pasti selaras ya dengan rencananya. Amin. Jadi perlunya ya kita harus melekat ya padanya, supaya semua yang kita pikirkan, semua yang kita perbuat itu selaras dengan rencananya, baik itu cita-cita kita ya, baik itu karir kita ya, dan semua rencana-rencana ya, semua planning, semua perencanaan yang kita buat itu harus selaras ya dengan rencana Tuhan. Kalau sudah selaras dengan rencana Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkannya. Amin. Itu janji Tuhan. Kita pegang janji Tuhan ya. Kita serahkan cita-cita kita ya, karir kita, keluarga kita, semua aspek hidup kita kepada Tuhan. Dan kita selaraskan ya semua itu dengan rencananya ya, pasti ya Tuhan memberi kesuksesan, keberhasilan pada kita. Amin. Itulah pesan Tuhan hari ini, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih ya sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.